Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yusannu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadhi'a. Al-awwalu 'inda takbiratil ihrami. Inda takbiratil ihrami wa 'inda ar-ruku'i wa 'inda al-i'tidali wa 'inda al-qiyami min at-tashahhudil awwali. Yusannu disunnahkan. Jangan terlalu menghadap sini tuh. Gitu. Yusannu disunnahkan. Disunnahkan apa? Yaitu disunnahkan raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan. Aina mahallak ya walad? Aina mahalluka? Baik. Yusannu disunnahkan raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan fi arba'ati mawadhi'a, di dalam 4 tempat. Ya. Jadi ini disunnahkan mengangkat kedua tangan fi arba'ati mawadhi'a, di dalam 4. Hadza inda shalah. Yani kullama tusalli fa tusannu 'alaika raf'ul yadaini fi arba'ati mawadhi'a. Ya. Di dalam berapa tempat? 4. Yang al-awwal 'inda takbiratul ihrami. Yang pertama ketika takbiratul, berarti ketika takbiratul ihram kita dianjurkan untuk mengangkat kedua. Ada sunnah Muhammadiyah, ay sunnatun Muhammadiyatun, ay sunnatu sayyidina maulana Muhammad. Ada sunnah sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sunnah. Ya, unzur lahuna ya aulad, hakadha. Allahu akbar, hakadha. Cuman si tangan ini ketika takbiratul ihram, ayat ya walad. Cuman ketika takbiratul ihram yang namanya tangan itu apa? Yaitu dia muhadhiyan ala syahmati udhunih. Muhadhiyan itu berpapasan, pas begitu. Lihat sini, pas. Muhadhiyan itu berpapasan, pas gini. Ala syahmati udhunih, atas daun telinga dia, kata. Hada ya, ada takbir Allahu akbar, ada. Jadi gini, perhatikan sini semua, perhatikan semua sini. Jadi begini, ada Allahu akbar, di sini. Itu sini nih, apa, daun telinga sini. Pas ada, jadi jempol sama daun telinga. Allahu akbar, Allahu akbar. Jangan terlalu ke atas, jangan terlalu ke bawah. Tapi yang sunnah apa? Itu jempol sama jempol, yaitu apa? Yang namanya berpapasan, apa namanya? Pas dengan kedua daun telinga atas sini. Allahu akbar. Ada sunnah. Itu namanya sunnah. Ingat ya. Tidak di dalam sholat, tidak mesti di dalam sholat diangkat semua tangan. Giliran apa namanya? Bangun, Allahu akbar, itu bangun, enggak. Di sini ada aturannya. Satu, ketika takbiratul, berarti angkat Allahu akbar, ada sunnah. Bagaimana kalau misalkan tidak diangkat kedua tangannya, langsung aja Allahu akbar, cuma dalam hati saya sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat, menjadi makmum atau menjadi imam fardu karena Allah, tapi dia tangannya nggak diangkat, ya nggak apa-apa. Itu hukumnya sebagaimana kita mengusap apa? Mengusap kedua muka diusap. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian diusap. Itu namanya tidak apa-apa. Itu namanya tidak. Ada namanya sunnah ya, bukan tidak apa-apa, sunnah. Tapi kalau misalkan dia Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian mukanya tidak diusap, maka itu juga tidak apa. Ada laisa wahabiyan, bukan wahabi, bukan. Ya. Laisa kharijan an ahli sunnati wal jamaah. Tidaklah dia keluar daripada ahli sunnah wal, enggak ya, itu namanya apa? Namanya mengusap muka, hukumnya sunnah. Kata sebagaimana engkau mengucapkan salam yang kedua, lihat sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas giliran yang kedua enggak Assalamualaikum warahmatullahi, enggak gitu. Udah beres saja langsung. Nah, itu juga tidak apa. Kenapa? Karena salam yang kedua hukumnya
sunnah. Cuman kalau orang tidak melaksanakan sunnah, maka dia dikhawatirkan nanti dia bakal teledor dengan yang namanya sholat, yang namanya fardu. Makanya jangan sampai meninggalkan perkara yang sunnah. Ya. Mengusap muka, ada hukumnya sunnah. Mengusap muka sunnah. Tapi bukan berarti mengusap muka sunnah kemudian engkau tinggalkan. Jangan. Ya. Karena kata Imam siapa namanya Syekh Ali Al-Khawas apa siapa, beliau mengatakan likulli sunnatin darajatun fil jannah. Likulli sunnatin darajatun fil jannah. Ya. Likulli sunnatin aw ma hadha ma'na. Likulli sunnatin, setiap sunnah. Darajatun itu memiliki apa? Darajatun itu tingkatan fil jannati, di surga. Jadi orang yang memiliki, yang melaksanakan sunnah, maka dia bakal mendapatkan tingkatan atau derajat yang tinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti dia mengusap apa? Takbiratul ihram. Allahu akbar. Ada hukumnya nanti dia dapat pahala satu. Kemudian dia pas assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Berarti dia melaksanakan sunnah juga. Berarti salam yang kedua dapat pahala 2. Kemudian apa lagi? Yang ketiga sunnahnya lagi apa? Pas dia mengusap muka. Apa? Allahumma adhib rabbi adhib anni alhamma wal hazan. Dia usap dia. Pas baca itu Allahumma rabbi adhib anni alhamma wal hazan. Kemudian dia usap. Nah itu usapnya itu. Itu usapnya sunnah. Maka mendapat pahala berapa? Jadi pahala 3. Makanya kata Imam Ali Al-Khawas, likulli sunnatin darajatun fil jannah. Likulli sunnatin darajatun, setiap sunnah itu memiliki tingkatan derajat di surganya Allah Subhanahu. Hadza yanbaghi lakum an tuhafidhu sunnah. Ya, yanbaghi lakum an tuhafidhu ala sunnatin nabawiyyah, atas sunnatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yanbaghi, patut, harus, seyogyanya antahfaz atau antuhafidhu, engkau menjaga ala sunnatin nabawiyah, atas sunnatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sunnah ya. Berarti mengangkat kedua tangan, yang pertama inda takbiratil, ketika takbiratul. Cuman ketika takbiratul ihram tangannya pas kena hidung. Kenapa? Kena ini. Kenapa? Daun telinga. Allahu akbar. Dulu saya pernah sholat. Pas ketika sholat mengangkat tangan, angkat ke atas. Allahu akbar. Fa'atabani walidi atau atabani abi. Fa'atabani abi. Kemudian saya ditegur sama abah saya. Kamu kalau sholat bukan Allahu akbar hakata. Allahu akbar sini jempol tangan dengan daun telinga itu apa? Sejajar. Allahu akbar hakata. Terus diletakkan kedua tangannya di fawqa surrah, di atas apa? Di atas fawqa surrah wa tahta sadr, di bawah dada. Unzurilah huna ya aulad. Allahu akbar. Allahu akbar. Ada sunnah. Satu mengatakan. Ya. Terus ketika takbiratul ihram. Limada sumiyat takbiratul ihram? Kenapa dinamakan takbiratul ihram? Takbiratul ihram kenapa? Li'annahu yuharrimu ma qablaha. Li'annahu yuharrimu ma qablaha, karena dia mengharamkan sesuatu yang sebelum takbiratul. Falha'u a'idatun ala takbiratul ihram li'annahu yuharrimu ma qabla takbiratil ihram. Hakata ya. Jadi kalau tanya limadha summiya takbiratul ihram takbiratul ihram, limadha summiya at-takbiru takbiratul ihram, limadha? Li'annahu yuharrimu ma qablaha, karena dia mengharamkan sesuatu yang sebelum takbiratul ihram. Fannutqu yajuzu alaih, fatakallam natakallam, atau an-nutqu berbicara yajuzu alaih, summa al-aklu yajuzu alaih, summa asyurbu yajuzu alaih, kemudian minum boleh, makan boleh, summa al-muhadatsatu tajuzu alaih, boleh berbicara. Ya hada qabla takbiratil wa amma ba'da takbiratil ihram fa innahu yahrumu alaihi ma ahalla atau uhilla lahu. Ma uhilla, sesuatu yang dihalalkan bagi dia haram karena setelah mengucapkan takbiratul ihram. Takbiratul ihram harus kedengaran ya. Allahu akbar, dari Allahu akbar kedengaran sama siapa? Sama yang mengucapkan takbiratul. Satu itu mengatakan ya. Jadi enggak setiap sholat takbir Allahu akbar, Allahu akbar. Syekh,
Berarti kan ada ilmu. Ada sunnah nabawiyah, sunnah Muhammadiyah. Ada sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus apa lagi? Wa 'inda ruku'i, dan ketika ruku, ada ketika ruku sunnah. Sunnah apa? Yaitu yusannu alaihi 'inda ruku' raf'ul yadaini. Mengangkat kedua tangan ketika dia mau ruku. Allahu akbar, ya. Kemudian si tangan ini, telapak tangan ini sama lutut kena hakata. Tuh. Ada, ya. Berkenaan begini. Ada tuh. Ini Allahu akbar, ada tuh. Paham tuh? Ketika ruku. Terus ada berarti satu ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika ruku. Nah, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u ma'ar raki'in. Wahai orang-orang yang beriman, irka'u ma'ar, rukulah kalian semua bersama orang-orang yang ruku. Di situ apa? Salat. Ruku itu adalah salat. Makanya ulama kalau misalkan memerintahkan kepada muridnya, sholli ya walad, bukan tapi irka ya walad. Irka itu ruku itu apa? Salat ada, ya. Namun orang Sunda mah lain. Ari ngaranna eta hirup teh cenah ulah poho cenah jeung usallina, usaha jeung usallina naon teh usal. Khalas bahasa setengah naon daripada bahasa Araban bisa noh agak ya. Ya juz hada, nah hada ya juz enggak apa-apa. Biasanya nan urang teh ulah ikhtiar wungkul, jangan ikhtiar doang. Usaha wungkul, usaha kudu dibarengan jeung usul. Ya enggak apa-apa, bagus. Usaha jeung usul. Biasa ada istilah al-qiyahiyun, ada istilah al-qiyahiyin. Istilah ya enggak apa-apa, khalas. Jadi nu ngaranna usaha teh kudu dibarengan jeung usul. Emang bener kudu kan mungkin usul ya. Ada halus pakai bahasa Arab teh kudu naon. Jadi usaha teh kudu dibarengan jeung usul, maksudnya jeung salat ulah usaha wungkul ari salatna ya padahal mah guruna anu ngaranna salat dibarengan jeung usaha hada afdol. Tapi lamun misalkan usaha teh ulah usaha wungkul tapi kudu dibarengan jeung usul seakan-akan usuli kelas 2, usaha kelas 1 atau usaha nomor 1, usuli kelas 2. Nah, guruna kumaha guruna? Wal afdol indi, menurut saya yang paling afdol apa? Menurut saya tapi yang paling afdol. Ya ini omongan, cuman kita ngomong aja ya. Apa namanya? Ari nu ngaranna usaha nu ngaranna salat dibarengan jeung usaha hada afdol. Berarti salat di nomor 1 kan, usaha di nomor 2. Bagus kata. Naam. Ada istilah Sundawiyin. Itu istilahnya orang Sun. Jadi yang mengangkat tangan sunnah apa? Satu ketika takbiratul, yang kedua ketika ingat tuh, ruku tuh. Terus apa lagi? Wa 'indal i'tidali, yang ketiga ketika apa i'tidal? Audun anir ruku'i, kembali dari ruku aja. Namanya i'tidal. Nah, Anda lihat di situ di tengahnya di situ ada wa 'indal i'tidali, yaitu ketika i'tidal. Nah, sampai apa? Sampai ilal intisobi, sampai tegak. Intisob itu tegak kata. Intisob namanya. Berarti Allahu akbar, ya, dari ruku Allahu akbar sampai tegak. Ada sunnah. Perhatikan sunnah, ya. Dan yang namanya salat itu yang kontrol langsung Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan manusia, bukan ustaz. Jadi ketika salat enggak boleh main-main. Salat harus khusyuk, ya. Harus khusyuk, dan harus salat itu nggak boleh main-main. Ada ustad, nggak ada ustad yang kontrol, sama semuanya. Hakata. Nah, terus apa lagi? Wa indal i'tidal, dan ketika i'tid, sami Allahu liman. Awas, biasanya kalau orang ada semua sami Allahu liman hamidah, nggak boleh. Berarti hakna dipanjang. Gimana harusnya gimana? Sami Allahu liman hamidah. Ya, bukan sami Allahu liman hamidah. Nah, enggak boleh kayak gitu. Tapi kumaha? Wasnu maca doa qunut. Wa barik lana fima a'tayt, wa barik lana fima a'tayt. Ini salah mulu. Wa barik lana fiman a'tayt, fiman dai ya. Fa innahu la yadhillu man walait, bukan walaik. Fa innahu la yadhillu man walait, wala ya'izzu man adait, wala ya'izzu, dan tidak akan mulia man, orang adait yang kau musuhi, tidak akan mulia. Allahumma hdina fiman, ya Allah ihdina, berikanlah kami hidayah, fiman ay ma'aman, bersama orang hadait. Apa hadait? Bukan hadait tapi
hanya pendek. Hadait bersama orang-orang yang telah engkau berikan hidayah. Allahumma hdina fiman hadait. Terus apa lagi? Wa afina fiman, dan sembuhkanlah kami bersama orang-orang yang telah engkau sembuhkan. Afina fima afait. Terus apa lagi? Wa tawallana fiman, dan uruslah kami bersama orang-orang. Fiman bimakna ma'aman, bersama orang-orang yang telah engkau urus. Siapa lagi? Wa barik lana, dan berkahkanlah untuk kami fima a'tait, terhadap harta atau sesuatu yang engkau berikan kepada kami. Wa barik lana fima. Terus apa lagi? Wa qina syarra ma qadait. Wa qina, dan selamatkanlah kami syarra ma, kejahatan sesuatu, qadait, yang telah engkau tentukan. Terus apa lagi? Fa innaka taqdiru wa la yuqda alaik, bukan alait tadi artinya. Fa innaka taqdir, karena sungguhnya engkau maha wa la yuqda alaik, dan engkau tidak ditentukan oleh orang lain, tapi engkau yang menentu. Wa la yuqda alaik. Terus fa innahu la yadhillu dzalla yadhillu dzillatan, karena sungguhnya tidak akan hina man walait, orang yang engkau urusi, ya, orang yang engkau kuasakan dia, enggak bakal hina. Terus apa lagi? Fa innahu la yadhillu man wala ya'izzu, dan tidak akan mulia man orang adaita, orang yang engkau musuhi. Itulah munkar doa aku udah arti atuh. Minta kenapa seker maca doa lagi salah deh. Wa barik lana fiman a'tait. Fima ya Syekh, fima a'tait, fa innahu la yadhillu man walait wala ya'izzu man adait, tidak akan mulia orang yang kamu adaita, disukunkan, wala ya'izzu man. Terus apa lagi? Tabarakta rabbana, tabarakta maha suci, tasabahta ya rabbi anta, tasabahta maha suci engkau, tabarakta rabbana, terus tabarakta rabbana, terus wa ta'ala, dan maha luhur Allah ta'ala, maha luhur. Apa lagi? Tabarakta rabbana wa ta'ala, falakal hamdu, falakal hamdu, maka bagimu ya Allah, ala ma qadait, atas apa yang engkau telah tentukan. Falakal hamdu ala ma qadait. Itu apa lagi? Nastaghfiruka wa natubu. Nah, kalau sebelumnya nun nastaghfiruka, berarti kesana juga wa natubu, bukan nastaghfiruka wa atubu, berarti itu enggak sama nantinya. Itu kan minta buat orang banyak, berarti nastaghfiruka wa natubu. Kalau astaghfiruka wa atubu, alif nun, berarti nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terus apa lagi? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Tiba-tiba orang yang sedang bunut dia lupa membaca wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi, maka orang tersebut nanti dia sujud sahwi. Berapa kali dia sujudnya? 2 kali. Baca doa sujud sahwinya gimana? Subhana man la yashu wa la yanam. Subhana, maksudnya Allah, man zat, la yashu yang tidak maha lupa, wa la yanam, dan tidak maha tidak tidur. La ta'khudhuhu sinatun, Allah Subhanahu wa taala tidak diambil oleh sang ngantuk, sinatun ngantuk, wala naum, dan tidur. Makanya mata Allah beda dengan mata makhluk. Kalau kita matanya berkedip, kalau zatnya Allah, zat Allah, sifat Allah, af'al Allah beda dengan zat Allah, bentuk Allah bagaimana? Allah alam bisawab. Sifat Allah gimana bentuknya? Beda dengan makhluk. Apalagi pekerjaan Allah beda dengan makhluk. Kalau zat Allah, bentuk Allah sama dengan makhluk, berarti Allah akan terkena apa? Sifat kekurangan. Wa hadza muhalun indallahi, dan ini adalah mustahil bagi terus. Nah, coba ayat doa kunut bareng. Allahumma hdina hadait wa afina fiman wa barik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu falakal hamdu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi
Santri harus hafal doa kunut. Masa santri itu hafal doa kunut, terus pas sholat subuh langsung itu kunut? Ya nggak batal, sholat sunnah kunut. Cuman ya madhab Syafi'i, madhab Imam Syafi'i dia dibolehkan kunut. Ada dari Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib an Rasulillah. Ada ya doa ada yang meriwayatkan doa hadis kunut siapa? Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Hakada ya. Dibaca sama Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Baca doa apa? Doa kunut. Yang enggak senang kunut adalah Wahabi. Nah, amma kita ya biasa alhamdulillah kunut. Yang baca kunut alhamdulillah. Enggak kunut enggak usah dikafirkan. Oh ini kafir nih kunut nih. Masa doa orang baca doa dalam surat kafir bid'ah. Kan itu melaksanakan bid'ah. Di zaman Nabi enggak ada. Sayyidina Hasan baca. Oke, hadza yubaddi'u ahadan min ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yubaddi'u dia membid'ahkan ahadan seseorang min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari umatnya Nabi Muhammad. Fa hadza la yajuzu. Ini tidak boleh. Oke, bid'ah. Udah bid'ah kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin. Setiap bid'ah sesat, setiap sesat masuk neraka. Akhirnya orang baca kunut masuk neraka. Dia kan baca doa. Baca tahlil la ilaha illallah, tahlil la ilaha illallah. Oh bid'ah. Di zaman Rasul enggak ada. Orang baca tahlil bagus. Abu Dzar Al-Ghifari pernah ditanya, aminal hasanat la ilaha illallah. Wahai Abu Dzar Al-Ghifari, yang namanya illallah termasuk daripada kebaikan? Gala Abu Dzar Al-Ghifari, hiya afdalul hasanat. Hiya afdalul hasanat. Hiya kalimat la ilaha illallah afdalul hasanati, paling afdalnya itu kebaikan-kebaikan. Kaifa Abu Dzar Al-Ghifar su'ila an la ilaha jaddidu imanakum akthiru min qawli la ilaha. Khalas, ada hadis dari Nabi besar Muhammad. Jadi kalau orang baca kunut kafir, apa maksudnya kau mengkafirkan orang baca doa? Enggak boleh itu. Ajaran siapa itu? Oh, dia yang benar, yang lain salah. Apa maksudnya? Qul innani anallahu la ilaha illa ana, kata Allah Subhanahu wa taala. Qul innani anallahu la ilaha illa ana fattabi'ni. La qul innani anallahu la ilaha illa ana. Khalas gitu aja ya. Ikuti aku, kata apa? Aku adalah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada Tuhan selain aku. Kata terus. Yang ketiganya mengangkat tangan itu indal tasyahud wa indal qiyami min tasyahudil awwali, dan ketika dia berdiri daripada tasyahud awal. Dia berdiri dari tasyahud awal. Tasyahud awal habis at-tahiyatul barakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ya nabiyana wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina. Khalas, langsung beri Allahu Akbar, baru angkat tangan lagi ya, baru Allahu Akbar ya. Enggak setiap salat ente bangun dari rakaat Allahu Akbar, bangun rakaat Allahu Akbar, bangun rakaat Allahu Akbar. Semuanya ada aturan. Siapa yang mengatur? Yang mengatur Nabi Muhammad. Hadza huwa musyarri', yang menganjurkan, yang pencetus syariat adalah Rasulullah. Min aina akhadha ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam? Akhadha ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam anillah subhanahu wa ta'ala biwasit Jibril ya. Rasul ngambil dari Allah Subhanahu wa ta'ala malaikat. Jadi yang namanya takbir ihram ketika bangun daripada tasyahud awal, tasyahud awal yang itu berarti udah keempat ketika tasyahud mengangkat tangan apa sunnah? Disunnahkan mengangkat tangan tempat-tempat. Satu ketika apa? Yang keduanya, ketiganya, yang keempatnya. Lihat sini semua, lihat sini semua tuh, lihatin semua tuh. Ketika apa yang pertama? Lihatin sini tuh. Yang pertama yaitu ketika indah kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian yang katakan apa lagi? Ketika mulku, udah gitu Allahu Akbar. Tuh. Ya, perhatikan semua. Terus dan yang ketiga itu Sami Allahu liman hamidah. Terus apa lagi? Dan ketiga apa lagi? Ketika bangun daripada tasyahud awal. Bangun tasyahud awal. Habis at-tahiyatu dia langsung Allahu Akbar. Ada semuanya sunnah. Sunnah siapa? Sunnahnya Nabi Muhammad. Terus. Ada wanam. Terus. Paham itu? Ini bab apa? Bab sunnah mengangkat kedua apa? Mengangkat kedua
ketika sholat dalam berapa tempat berarti jangan dientengkan. Apa kata ulama Syari al-Khawas tadi? Likulli sunnatin darajatun fil jannah, ya. Setiap sunnah itu memiliki tingkatan, tangga-tangga tinggi. Ente pakai ketika Jumatan pakai minyak wangi, sunnah Rasul. Ente ketika Jumatan pakai siwak, sunnah Rasul. Anta inda salatil Jummah tasta'mil gamis, sunnah Rasul. Pakai gamis dia lebih menyeluruh putihnya lagi, sunnah Rasul. Kemudian ketika apa lagi? Ketika salat Jumat pakai apa lagi? Pakai sorban putih. Makanya kita orang kalau Jumat itu serba putih semuanya, ya. Peci putih, gamis putih, semuanya putih. Apa cincin putih, sendal yang dipakai putih, kecuali satu yang nggak putih, apa? Siwak walaupun nggak putih tetap zatnya dia adalah sunnah. Pakai sunnah Rasulullah SAW. Ketika makan, usahakan ketika makan apa? Yaitu memakai kedua tangan. Di sini. Kemudian setelah itu mau pakai terserah. Yang penting asalnya sunnah dapat dia, ya. Enggak mesti dia pakai tangan terus. Asal sunnah dapat. Sesuap apa satu suap, udah gitu sisanya pakai tangan, pakai sendok. Takutnya kalau di kota-kota sulit untuk apa? Sulit cari wastafel atau sulit cari apa? Kobok. Ya udah langsung aja ngambil satu ini. Ada sunnah kata. Udah gitu sisanya pakai apa? Pakai dapat enggak dia pahala sunnah? Asal sunnah dia dapat. Asal sunnah dia dapat. Terus ada hidupin sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi habib. Terus wallahu a'lam bishawab. Hadis Jibril